persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, amin. Kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan saat hari ini. Bapak Ibu yang beribadah secara online atau yang ada di menara doa ini, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua dipenuhi dengan hadirat Tuhan setiap kali kita datang kepada Tuhan. Mari dengan setia kita tetap memuji menyembah Tuhan dari tempat ini dan membagikan link ibadah ini kepada saudara, sahabat, keluarga supaya semakin banyak jiwa diberkati, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang membawa kami sampai hari ini, yang membuat kami tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Engkau. Kami bersyukur ya Bapa. Kami ada di tempat ini, tempat terbaik bagi kami untuk berjumpa dengan pribadi-Mu, tempat terbaik bagi kami bersama dengan saudara seiman, untuk kami bersama memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu di dalam hadirat Tuhan. Saat mata dan hati kami tertuju kepada Tuhan, maka tangan-Mu akan terulur bagi kami umat-Mu, bagi kami hamba-hamba-Mu yang selalu merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di pihak kami, Engkau selalu membela setiap perkara-perkara di hidup kami. Apapun masa yang kami lalui, apapun masa yang kami lewati, kami tetap memilih percaya kepada Tuhan, kami tetap memilih percaya pada janji Tuhan, kami tetap percaya akan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dan malam hari ini kami mau berkata, Kau yang terindah dalam hidup kami, Kau yang terbaik bagian hidup kami ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau. Oh ya ralalama ya syaralama, selain Engkau tiada yang lain yang kami puji dan kami sembah dan kami bersyukur ya Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru, kasih-Mu yang selalu
Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan, aku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu semua lebih lagi dari awal kita akan pujian dengan penuh kerinduan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup kami. Hidup ini kami mengasihi Engkau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, kasih setiamu padaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Kau Tuhan, ya Bapa, tiada lutut
Apapun musim hidup kami saat ini ya Tuhan, kami mau tetap menaruh iman kami kepadamu ya Bapa. Apapun yang ada di hadapan mata umatmu saat ini ya Tuhan, kami mau tetap berkata kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami percaya kepada firman-Mu ya dan amin bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Di saat Engkau berkata sepatah kata saja kepada kami, maka hidup kami dipulihkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami dibangkitkan, hidup kami akan ada bersama dengan Tuhan ya Bapa. Ya ralabata karalalalaba ya syadaralalaba. Bawa kami terus ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Ya ralabata karalalalaba ya syadaralalaba. Sama-sama katakan ku sembah, ku
bumi sujud menyembah Engkau ya Bapa. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya ralabata karalabaya syaralala. Sekali lagi penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan Yesus. Oh ada kuasa-Mu sedang mengalir memenuhi kami ya Tuhan. Membangkitkan setiap roh kami ya Bapa. Membangkitkan setiap roh kami ya Tuhan. Ya Rabata karal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 a ya syaralalalala. Untuk hati kami tetap berkobar-kobar melayani Engkau ya Tuhan. Untuk hati kami tetap menyala-nyala untuk menyukakan hati-Mu ya Bapa. Engkau dekat dengan kami saat ini Tuhan. Engkau dekat dengan setiap umat-Mu ya Bapa. Inarabata karalalalaba ya syakaralalaba ya syakaralalaba ya syakaralalaba. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The heavens and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord, yeah. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy. Redeemed worship you now. Are you Lord? Holy, holy, holy are you Lord? The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord? Terima kasih untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kemuliaan-Mu yang turun tengah-tengah kami. Kami ya Tuhan melihat ya Tuhan, terang Tuhan sedang terbit atas setiap kami. Makasih ya Kudus. Makasih untuk api-Mu ya Tuhan. Untuk api doa ya Tuhan. Api doa ya Tuhan. Api kekudusan-Mu ya Tuhan. Oh ya laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Dia hanya selalu anak domba. Ku siap bertemu
yang berteduh, hanya Dia ku sembah. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Bawa kami naik ya Tuhan, ke dalam satu level iman ya Tuhan, yang lebih tinggi. Sehingga ya Tuhan kami bisa berkata, aku percaya Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dan aku tahu Engkau mengendalikan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami sepakat berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan kami semua. Kasihani kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan. Ada doa, ada pujian, ada nyanyian di rumah-rumah ya Tuhan. Ada nyanyian di rumah-rumah ya Tuhan. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Palembang menjadi kota pujian penyembahan buat Yesus. Palembang menjadi kota pujian penyembahan bagi Yesus. Biarlah kota Palembang ya Tuhan. Dari kota ini api Tuhan. Api Roh Kudus. Api Pentakosta yang ketiga. Tuhan menyala. Membakar siap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami senang berdoa, memuji, menyembah. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa lewat menara doa ini. Setiap ya Tuhan anak-anak-Mu yang membuka ya Tuhan daripada program ini, biar api Roh Kudus membakar tiap mereka. Api belas kasihan-Mu ya Tuhan. Api ya Tuhan pertobatan, keselamatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Biarlah ya Tuhan Kau lawan bangsa kami. Yesus, Engkau Tuhan atas Indonesia. Kami cabut setiap kutuk atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat atas kota-kota di Indonesia. Oh ya lama. Tuhan bangkitkan ya Tuhan umat-Mu, gereja-Mu Yesus. Biarlah api kekudusan, api kemuliaan-Mu Yesus melanda kota-kota di Indonesia, melanda bangsa-bangsa Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama, pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa
kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh ya Yesus, sampai seluruh bumi ini Tuhan, bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau jawab doa kami. Akan ada revival ya Tuhan, ada kebangkitan di rumah-rumah ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, ada pertobatan di rumah-rumah. Biarlah ya Tuhan dapur Roh Kudus ya Tuhan, ya Tuhan, yang membakar setiap hati ya Tuhan, melanda ya Tuhan rumah-rumah ya Tuhan di Indonesia, di bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami ya Tuhan, tambahkan iman kami, supaya kami akan percaya kepadamu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau datang segera ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Israel. Biarlah kami berdoa Tuhan, berkat-Mu turun atas Israel. Ya Tuhan, perang ya Tuhan dengan Hamas, biarlah ya Tuhan cepat selesai. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memberkati Israel dalam nama Yesus. Makasih banyak Bapa. Terima kasih, kami memberkati bangsa-bangsa ya Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan bicara dan ajar kami dengan satu pewahyuan pengajaran ya Tuhan, yang menguatkan, menyegarkan setiap kami. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, dalam sepanjang minggu ini saya ingin bahas tentang, sekali lagi, tentang iman. Dan hari ini saya akan bahas tentang little faith. Ya, iman dalam arti mengenai tahapan-tahapan iman. Ya kan, ada tahapan-tahapan iman. Kita lihat daripada yang pertama. Saya berikan judul iman yang kecil, little faith. Ya, karena tentang iman ini saudaraku ya, sepanjang kita baca di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab itu kita temukan bahwa Tuhan tuh hanya merespon ya orang-orang ya kan yang dilihat ya kan, Tuhan hanya merespon yang orang-orang yang memiliki iman. Ya, kita lihat saudara ya kan, ketika Tuhan melihat ya kan seorang perempuan yang mengalami pendarahan, dia lihat ada imannya. Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Tuhan melihat orang buta, saudaraku, dia lihat ada imannya. Lalu Tuhan, Alkitab katakan, Tuhan Yesus menjamah mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya, saudaraku. Dan ketika Tuhan juga melihat ada 4 orang sahabat, saudara, 4 orang, yaitu dia turunkan sahabatnya, saudara, sampai harus bongkar atap. Lalu yang Tuhan lihat itu adalah siapa saudara? 4 orang ini. Ketika Tuhan lihat 4 orang ini, dia berani terobos saudara, bongkar daripada atap rumah orang. Alkitab katakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini. Lihat iman temennya 4 orang ini, dia berkata pada orang lumpuh. Apa saudara? "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, ini hal yang besar sekali. Ya kan? Walaupun kaget itu orang-orang Farisi yang ada di sekitar. Wah, orang ini kok berkuasa? Apa haknya ini rabi berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Yang berkuasa untuk mengampuni dosa siapa? Cuma Tuhan. Tapi dia bisa berkuasa. Dosamu sudah diampuni.
Saudara, karena untuk proses dosa seseorang pada waktu zaman Yesus diampuni, itu prosesnya panjang. Dia harus bawa apa saudara? Kalau dia punya uang harus bawa anak domba, harus bawa korban, itu biaya. Saudara, dan itu harus diperiksa lagi dombanya. Tidak boleh bercacat celah, saudaraku. Baru dari situ dombanya disembelih, dipegang sama yang ini supaya dosa daripada si orang ini transfer ke binatang itu. Saudaraku, jadi gak gampang. Tapi tiba-tiba Yesus melihat iman 4 sahabatnya, dia berkata pada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni, ini hal yang lebih besar. Lalu mereka protes. Lalu Tuhan jawabnya apa saudara? Mana lebih mudah? Ya kan, berkata kepada orang ini, bangkit dan berjalan, ya kan? Mana yang lebih mudah? Dosamu sudah ampun. Jadi bagi orang zaman Yesus, hal melihat orang disembuhkan, lumpuh berjalan, itu hal yang sepertinya biasa. Tapi untuk hal dosa diampuni, itu hal yang luar biasa. Karena itu adalah milik Allah, harus lewat ritual. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi kita diampuni dosanya itu karena iman. Katakan amin saudara. Kita disembuhkan penyakit kita karena iman. Jadi Tuhan tuh concern sekali dengan iman. Satu hari saudara, ketika Yesus sudah berkata bahwa aku harus pergi ke Yerusalem, akan mengalami aniaya dan lain sebagainya. Mulanya Tuhan bilang, kamu akan duduk memerintah bersama dengan saya. Kita akan makan semeja dan lain sebagainya. Tiba-tiba saudaraku, ya kan Tuhan bicara. Kayaknya gak ada kaitannya. Kayak seperti lihat sesuatu. Yesus berkata kepada Simon pada waktu, Simon, aku lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32 dikatakan apa saudara? Tetapi aku telah berdoa. Apa saudara? Untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi Tuhan tuh doa bukan supaya Petrus diberkati berlimpah-limpah, hartanya makin banyak. Tapi rupanya yang didoakan adalah imannya tidak gugur. Dia gak bilang supaya nanti bisnisnya tidak dihancurkan oleh iblis. Imannya tidak gugur. Jadi rupanya saudaraku, Tuhan menaruh perhatian kepada apa? Kepada iman. Saudaraku, nah di sepanjang Alkitab kita saya mau ulangi lagi. Ini tentang iman itu sangat penting sekali. Tuhan menekankan fakta kebenaran bahwa ya kita ini harus menaruh kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Itu selalu ceritanya itu aja saudara. Ya, kita harus percaya siapa Tuhan itu. Kita harus percaya bahwa dia akan melakukan percis apa yang dia janjikan. Tuhan ingin kita percaya bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Mengendalikan, memegang kendali atas segala sesuatu. Ini yang Tuhan tanamkan terus di sepanjang Alkitab. Karena saya juga melihatnya begini saudara ya. Setiap berkat dan nikmat yang kita terima dari Tuhan. Itu akan selalu sebanding dengan apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya itu selalu. Nah kalau dia memberikan kepada kita pertolongannya, mujizatnya. Ya kan? Sekalipun kita tidak mendoakannya, tidak mengharapkannya. Itu semata-mata karena apa? Karena kebaikannya. Itu karena anugerahnya. Katakan amin saudara. Tetapi secara normal, apalagi kita sudah menjadi orang Kristen yang jalani kehidupan Kristen. Saudara harus tahu ini, saudaraku. Bahwa kita hanya bisa menikmati berkatnya. Ya kan? Merasakan berkat Tuhan yang terbaik. Semuanya itu akan sebanding dengan apa? Iman kita. Semuanya harus sebanding dengan apa? Pengharapan kita. Itu semua sebanding dengan doa-doa kita. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Jadi oleh karena itu saudaraku ya. Perhatikan gini. Kita ini harus meningkatkan level iman kita. Ya, karena berkat Tuhan itu bertambah semakin besar. Sebanding dengan level iman kita. Jadi gini. Perjalanan rohani, perjalanan iman kita. Kehidupan kekristenan kita tuh ibarat naik sepeda. Saudara sudah tahu naik sepeda? Kalau kita naik sepeda roda 2 maksud saya, bukan roda 4 ya. Ya, jangan saudara terjemahkan, oh iya naik roda 4 anak saya. Ya kan? Sepeda roda 2, itu ibarat sepeda roda 2. Saudaraku,
Ya kan? Kita harus terus maju dan bertumbuh. Level iman kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, kita kan harus terus maju. Ya. Kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti bertumbuh, kita jatuh. Kadang-kadang udahlah aku mau prek dulu. Mau apa? Mau cuti dulu dah dari Tuhan. Gak ada iman-imanan. Aku mau cuti dulu doa, cuti dulu baca Alkitab, cuti dulu ke gereja, aku cuti dulu melayani. Artinya kita mau berhenti. Bertumbuh kan? Pasti jatuh. Saudara Kristus, ya kan? Di sini saya ingin ajak saudara pentingnya meningkatkan level iman kita. Karena berkat Tuhan, ya kan itu sebanding dengan level iman kita. Katakan amin. Kita gak bisa harapkan walaupun saya gak beriman, gak berdoa, gak apa. Toh saya dapat terima. Iya, itu karena kebaikan Tuhan. Tapi ada hal-hal tertentu. Saudaraku, untuk kita bisa dapatkan itu dan nikmati itu. Kita bisa masuk dalam kehidupan seperti itu. Kita perlu iman. Ya, iman yang lebih besar. Iman yang lebih kuat. Apalagi kita jalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Saudara, tidak pasti. Banyak godaan, banyak pencobaan, banyak pergumulan, saudaraku. Nah, saya ingin ajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan ya tentang 3 tahapan iman ya dalam minggu inilah. Nah, ketiga tahapan ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Saya pakai istilah little faith itu ya saudara, karena memang itu ditulis di Alkitab itu little faith. Ada kata, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kurang percaya gitu maksudnya. Ya ini yang kita mau bahas hari ini tentang little faith. Ini berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab dan juga berdasarkan pengalaman rohani saya. Saudara Kristus, ya kan? Kenapa? Saya mau bicara gini tentang tahapan iman yang kita akan bahas dalam minggu ini saudara ya. Ya hari ini kita bahas tentang little faith atau iman yang kecil. Jadi gini, kan ada iman yang kecil, little faith. Ada yang namanya disebut lagi apa? Iman yang besar atau great faith. Ya. Ada lagi yang disebut yang ketiga, level yang ketiga adalah namanya perfect. Perfect faith atau iman yang sempurna. Nah, 3 ini nggak mesti harus kita, kalau kita doa, ya saudara, kita selalu di level yang 1. Belum tentu. Bisa juga waktu kita doa, kita sudah ada di level 2 atau level 3. Ini semuanya tergantung daripada apa? Seperti yang khotbah saya waktu itu. Setiap firman yang kita dengar tergantung firmannya nih apa nih. Sedang bicara apa nih. Kata-katanya nih apa nih. Ada kata-kata tertentu, firman tertentu yang bisa langsung masuk ke tanah hati kita yang baik. Yang menyebabkan munculnya iman yang besar dan sempurna. Katakan amin. Tapi ada kata-kata atau firman Tuhan yang berat. Yang kita karena kita udah punya paradigma, punya batasan-batasan pemikiran tertentu, masuk kata-kata ini kita langsung tolak. Dan ini akan jatuhnya kemana? Pinggir jalan, tanah berbatu dan semak duri. Akhirnya apa? Gak jadi iman. Gak jadi iman. Buat seseorang soal duit, kayaknya tuh little faith buat dia. Kalau soal duit ya. Makanya susah terus, buntu terus. Tapi kalau soal misalnya soal yang jasmani, dia yakin, dia punya great faith atau perfect faith, saudara bisa ngerti? Katakan amin. Jadi ini semua saya lagi nggak bicara. Ini kita bisa bukain, jangan dipotong-potong gitu. Tetapi paling tidak Tuhan tuh ingin di seluruh aspek hidup kita. Saudara dan saya punya iman yang sempurna. Nanti kita akan bahas, ya kan? Tapi hari ini kita bahas tentang little faith dulu. Ya, little faith. Little faith itu apa sih? Saudaraku, ya kan? Jadi gini saudara, little faith itu atau iman yang kecil itu adalah iman dari seseorang yang masih bergumul untuk bisa percaya. Saudara, iman yang kecil tuh berkatanya begini, kalau ngomong begini saudara, kalau berkatanya begini, aku tahu Tuhan bisa melakukannya.
tetapi aku tidak yakin Tuhan mau melakukannya. Aku tahu dia bisa, tapi aku tidak yakin dia mau melakukannya. Jadi saudara, iman yang kecil itu artinya iman yang masih bergumul untuk bisa percaya. Ya, iman yang kecilnya iman yang terfokus pada objek. Saudara, kepada apa saudara? Objek, pada halangannya apa, rintangannya apa yang menyebabkan keadaan-keadaan. Ya kan? Iman yang kecil ini saudara terfokus pada alasan. Mengapa hal ini tidak mungkin terjadi, atau tidak dapat terjadi, atau tidak akan terjadi. Kita kasih alasan. Kalau kita udah ngomongin tentang tidak mungkin bisa terjadi, ya kan, tidak dapat terjadi dan tidak akan terjadi, kita kasih alasan, itu tanda imannya kecil. Katakan amin. Jadi iman yang kecil ini biasanya sangat dipengaruhi oleh apa saudara? Apa yang kita rasakan. Apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Pengalaman-pengalaman pahit atau trauma di masa lalu. Saudara, ini yang menyebabkan iman kita ini kecil. Kalau itu yang dasarnya kita. Rasa bersalah di masa lalu. Kesalahan-kesalahan kita ingat terus. Rasa bersalah, rasa menyesal. Kita terus hukum diri kita. Lalu kita malu untuk ketemu orang. Dan lain sebagainya. Kita gak pernah ngalami. Ini yang buat iman kita tidak bisa bertumbuh makin besar. Dan kurangnya pengenalan akan Tuhan. Jadi iman yang kecil ini sangat terpengaruh oleh banyak hal. Sehingga iman kita ini tetap kecil. Kecil karena fokusnya tidak tepat. Jadi iman yang kecil selalu ragu. Selalu ada alasan untuk tidak mau melakukan. Saudara bisa mulai sini, katakan amin. Ya saudara pasti dan saya pasti sering dengar lah soal mengampuni. Ampuni orang yang bersalah. Minta ampun kalau bersalah. Kita udah dengar banyak. Tapi untuk nanggapin itu seringkali itu masuknya ke level mana? Perfect faith, great faith, atau little faith? Banyak di kita di little faith. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau saudara sakit, kena sakit dan sudah berobat tidak bisa sembuh. Biasanya saudara sudah dengar kan? Oleh bilur Yesus kamu telah sembuhkan. Kesaksian sini. Itu masuknya ke pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri atau tanah yang baik biasanya itu. Pasti kita berkata ya amin. Aku percaya Tuhan sanggup sembuhkan saya. Masuk ke tanah yang baik. Saudara bisa mengerti ini, maksud saya sini. Pembahasan kita di sini. Katakan amin. Jadi yang Tuhan mau itu seluruhnya. Ada orang, kalau misalnya orang udah ngalami trauma. Ya saudara, untuk pahit dengan masa lalunya. Saudara, untuk semua hal. Ya kan saudara, semua perkataan. Apapun yang Tuhan katakan. Apapun yang dinasihatkan. Selalu jatuhnya gak pernah tanah yang baik. Saudara, itu akan jadi little faith. Jadi iman yang kecil ini bukan semata-mata iman dari orang yang baru jadi Kristen. Tapi bisa juga, ya kan, iman dari orang yang sudah lama menjadi Kristen. Karena dia tidak mau bertumbuh imannya. Katakan amin. Jadi orang Kristen tuh gak pernah kayaknya punya cita-cita, punya keinginan, punya doa yang kuat. Supaya aku bisa bertumbuh iman saya. Karena semakin kita bertumbuh iman kita, semakin tenang hidup kita. Ngalami gejolak, kekacauan apapun yang terjadi. Kita bisa menyikapi, merespon dengan tenang, damai. Karena kita percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan yang maha tahu, Tuhan pegang kendali. Dan dia sanggup untuk tolong kita. Itu kalau kita punya perfect atau great faith. Tapi kalau punya little faith, itu hidup yang gak tenang terus. Curiga, khawatir, takut.
percaya nih sebenarnya, percaya sekarang nih. Tiba-tiba udah gitu entar dengar omongan orang lagi, wah runtuh lagi. Jadi saudaraku, jadi little faith ini bukan milik orang Kristen yang baru, tetapi juga orang Kristen yang sudah lama. Kenapa? Karena setiap perkataan firman atau benih firman itu gak pernah masuk ke dalam tanah hatinya yang baik. Mereka tuh udah sungguh-sungguh mau kenal Tuhan. Bisa saja mereka ada di gereja, saudara, tetapi tidak pernah nangkep. Saudara. Kalau saudara baca saudara, di sepanjang Injil ya, Yesus tuh ngomong sampai 16 kali loh. Injil 8 kali, di kitab Wahyu 8 kali. Begini, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Itu saudara catat 8 kali, kalau saudara ada yang komputer tuh search, itu pasti di Injil ada 8 kali. Di kitab Wahyu ada 8 kali. Totalnya berapa? 16 kali. 8. Jadi rupanya kenapa 8? 8 itu angka permulaan yang baru. Saudara, itu 2 kali double. Jadi untuk kita bisa mengalami permulaannya, pembaharuan terus. Kuping untuk dengar. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya akan sering saya berikan contoh saudara. Ini saya sedang mau motivasi diri saya. Khotbah ini, setiap saya khotbah sebenarnya dimulai dengan renungan saya pribadi. Waktu pagi kemarin, apa Tuhan yang mau jadi pesan Tuhan? Tuhan ngomong soal iman. Iman yang model apa? Udah banyak sekali khotbah iman yang saya mau khotbahkan. Tahapan iman. Karena iman ini bisa bekerja untuk melakukan untuk supaya kita dapat karunia Roh Kudus, selalu ada mujizat. Kita bisa lakukan mujizat untuk melayani orang lain. Tetapi iman, ada yang namanya karunia iman, ada yang namanya buah iman. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Saya sedang maksudnya adalah iman yang dua-dua. Kalau buah iman itu karakter orang beriman. Ciri orang bisa tahu. Ada kasih dan setia. Kalau karunia iman, wah itu tiba-tiba mujizat terjadi. Kita bisa aktifkan dengan doa kita. Mujizat terjadi. Hal-hal besar terjadi. Nah oleh karena itu ini mesti dilatih. Kita mau memahami. Apa sih ciri karakteristik daripada iman. Nah iman yang kecil saudaraku. Ya jadi semua kita mulai kehidupan Kristenan kita. Itu gak masalah. Tuhan, saya mau ngomong begini soal tentang little faith. Tuhan tuh gak pernah saudara marah karena kita punya iman yang kecil. Saudara setuju katakan amin. Gak pernah Tuhan. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Ya saudaraku, ya kan? Karena iman yang kecil ini merupakan asal sementing kita lanjutkan terus. Bergerak terus bertumbuh. Itu akan menjadi iman yang makin besar. Saudara ngerti? Katakan amin. Itu yang besar. Semakin besar iman kita, makin kita dipercaya besar. Saudara bisa mengerti ini? Katakan amin. Nah ini emang membutuhkan, kita udah bahas tentang kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan hati. Itu yang namanya atmosfer untuk iman bisa bertumbuh. Kalau di mana ada kebencian, kemarahan, simpen kejahatan orang, curiga terus. Ini bikin bantet imannya. Saudaraku. Ya kitanya harus memang siapkan satu habitat lingkungan untuk iman itu bisa bertumbuh. Saya ingin jelaskan tentang contoh iman yang kecil. Petrus juga awal mulanya dia bukan punya iman yang besar ya. Dia bisa bangkitkan orang mati, Dorcas, Tabita. Dia bisa khotbah berani dan segala macam. Itu iman yang besar. Iman yang sempurna. Tapi dia mulai dengan iman yang kecil. Saudaraku, saya kasih contoh saudaraku. Ya, ketika pada waktu itu Yesus, saudaraku, ya kan, tidak bersama dengan para murid, tapi dia suruh murid-muridnya pergi menyeberang. Lalu di tengah jalan itu ada badai yang begitu besar. Saudara, terombang-ambinglah mereka. Lalu tiba-tiba Yesus berjalan di atas badai. Jalan di atas air. Lalu Petrus lihat Yesus. Ya saudara, lihat Yesus.
Karena dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia berdoa, dia mohon supaya dia bisa keluar dari perahu, dia bisa jalan di atas air, lalu menghampiri Yesus. Yesus bilang oke, doanya dijawab. Ini kan doa yang luar biasa, doa yang gak pernah dinaikkan oleh siapapun manusia yang ada di bumi ini mungkin. Selain daripada Petrus. Ya, kalau engkau mau suruh aku keluar berjalan. Ayo jalan. Jalan di atas air. Kita lihat saudara, waktu dia jalan apa yang terjadi. Nah ini deh. Awalnya dia kan udah mulai punya iman dia. Dia doa aja. Waktu dikasih suruh jalan, apa yang terjadi? Kita buka Alkitab kita, Matius 14 ayat 30-31. Apa saudara? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, little faith. Ya, saudaraku, ya, mengapa engkau bimbang? Saudara perhatikan di sini, ya. Saat Simon berjalan di atas air, Alkitab katakan apa? Dia merasakan tiupan angin. Dia melihat ombak yang sangat besar. Lalu muncul apa saudara? Takut. Itu yang namanya little faith. Orang yang punya iman kecil selalu lihat keadaan. Lalu perasaannya jadi apa? Khawatir. Lihat orang. Orang ngomong apa? Ngomong apa? Dia dengar apa kata orang. Saudaraku, ragu jadinya. Betul gak saudara? Yang sebenarnya iman kita bisa bertumbuh dari kecil jadi besar. Kalau kita coba mulai abaikan. Apa yang kita lihat sekeliling, apa yang kita lihat sekeliling. Kita coba pandang Tuhan. Lihat Tuhan dan apa firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Saudara bisa sedikit, lalu dia tenggelam. Simon sudah punya iman yang kecil. Yesus bilang, hai kamu yang kurang percaya. Dia sedang ngomong sama Simon. Ya kan, mengapa engkau bimbang? Tapi kabar baiknya, Simon itu berseru berdoa. Ya kan, dia berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Pada waktu saudara dan kita semua bisa takut untuk yang masalah ini 100% kita percaya sama pemeliharaan Tuhan. Tapi untuk yang bidang ini kita khawatir banget. Kalau ada apa-apa gimana dengan anak aku, gimana dengan uang aku, gimana dengan pekerjaan aku. Kita khawatir terus. Yang ini little faith, tidak apa-apa. Tuhan tolong aku. Aku takut, aku khawatir dengan ini. Supaya dia bisa angkat iman kita. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Dan waktu dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa yang Tuhan Yesus buat? Tuhan gak maki-maki, gak marah-marah. Cuman kenapa kamu yang punya iman kecil? Tapi dia angkat kan. Simon jalan lagi gak di atas air? Jalan lagi di atas air. Jalan berdua di atas air. Lalu baru masuk ke perahu. Saudara bisa nangkap di sini? Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kita semua mengawali hidup kekristenan dengan iman yang kecil. Kita gampang gugup, gampang khawatir, gampang cemas. Tapi kita mau doa. Kita mau ibadah. Kita mau kenal Tuhan. Wah itu udah cukup. Tuhan pertimbangkan itu. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Awalnya kita masih fokus sama apa? Sama keadaan, sama orang. Bukan sama Tuhan dan firman-Nya. Tetapi sekarang kita belajar tentang iman yang kecil ini. Bagaimana kita tingkatkan iman yang kecil. Jadi iman yang besar. Sekali lagi saya kasih contoh tentang ya kan Petrus dan murid-murid. Sekarang ada di perahu, ada badai. Yesusnya ada. Saudara tidur di belakang, di buritan saudaraku. Lalu tiba-tiba saudara itu datang badai besar. Alkitab katakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25 dikatakan datanglah murid-murid bangunkan Yesus. Katanya apa? Tuhan
Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Little faith. Ya, kamu yang imannya kecil. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Katakan amin, saudara. Nah, saat iman kita kecil, saya ulangin lagi saudaraku ya. Hal ini membuat kita menjadi orang-orang yang sulit untuk percaya. Percaya sama Tuhan. Juga percaya sama omongan orang. Kalau kita orang lagi ngomong, kita gak gampang percaya. Kalau kita punya keberanian, kita akan langsung bantah omongan orang itu. Itu orang yang pelihara little faith. Tapi kalau mau belajar iman makin besar. Apapun yang Tuhan mau omong, firmankan, katakan. Atau orang mau bicara apa, mau nasihat apa. Coba kita dengar aja dulu. Saudara bisa katakan amin. Ini yang kita harus latih, saudaraku. Itu yang biasa. Sulit untuk percaya. Sebaliknya, ya kan saudara. Kita nih, kalau kita iman kita kecil, kita nih sulit untuk jadi percaya. Sebaliknya, kita tuh mudah sekali untuk jadi apa? Takut, curiga, dan khawatir. Ini jangan dibiasakan. Biarlah minta kepekaan dari Tuhan kalau bisa. Jangan kita aktifkan antena kepekaan melalui jalur curiga, takut, khawatir. Yang ngerti katakan amin. Hati-hati lo. Sekarang jangan pakai handphone di jalanan. Nanti dijamret. Posting dan forward kasih tahu semua orang. Kita sedang nabur ketakutan supaya orang jadi. Saudara bisa mengerti gak poinnya? Bukan berarti kita gak boleh ingatkan orang atau ingatkan diri kita. Sering kali kita berusaha untuk melindungi diri kita, hidup kita, apapun saudara, anak kita. Itu dengan cara yang salah. Dengan ketakutan. Katakan amin. Kalau kita pelihara dengan iman yang makin besar, kita kan lebih kita bangun kepekaan dengannya. Kalau makin peka, hati makin tenang, pikiran tuh gampang. Oh ini kayak gini-gini. Nah pertanyaannya gini, kenapa kok kita susah percaya? Ya kan? Dan mudah takut dan curiga. Karena kebiasaan kita, ini kebiasaan. Minggu yang lalu kita bahas tentang kebiasaan orang yang hidup oleh iman. Kebiasaan kita adalah kita suka mengatakan apa yang ada di perasaan kita. Bagaimana perasaan kita. Tentang apa yang kita lihat. Tentang apa yang kita dengar. Tentang kegagalan kita di masa lalu. Kesalahan kita di masa lalu. Pengalaman pahit di masa lalu. Atau perasaan-perasaan. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Kemarin kita bahas tentang apa lagu saudaraku. Ya kan? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya kan? Coba kita ucapkanlah perkataan yang baik. Ya kan? Supaya yang mendengarkan memperoleh apa? Kasih karunia. Jadi waktu kita mengucapkan kata-kata, baik kata-kata yang baik atau yang kotor. Orang yang pertama yang mendengarkan dan bisa masuk ke pikiran dan hati siapa? Diri kita. Kita ngomong apa? Bukan orang. Orang belum tentu nyimak omongan kita, kata-kata kita. Tapi otak kita, hati kita udah nyimak duluan dan nangkep duluan. Nah oleh karena itu untuk membangun iman, saudara, seringkali kita tanpa kita sadari. Saudaraku, kenapa iman gak tumbuh ya? Kita mudah panik, gampang khawatir. Tetapi kok susah untuk percaya. Padahal kita sudah melayani, sudah ada di gereja, udah lama jadi Kristen. Karena tanpa kita sadari seringkali kita ngomong yang, tanda kutip ya, mengutuki diri kita. Dengan cara apa? Berbicara yang negatif. Tentang diri kita, tentang orang segala macam. Itu yang membuat iman gak jalan. Ini yang saya pelajari sekarang saudaraku. Jadi kita melihat di sini.
Ya, jadi halangan terbesar para murid memiliki iman yang besar, padahal mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Kenapa sudah apa? Saudara, karena mereka lihat kapal hampir tenggelam. Mereka lihat, kapal mau tenggelam. Air sudah penuh mau masuk. Saudara, lalu pikirannya nalar dong, betul gak? Apa yang dia lihat? Dia lihat, waduh, air tenggelam. Lalu pikirannya apa? Kalau hal ini terus berlanjut, ya kan, kita semua basah kuyup, kita akan tenggelam bersama kapal ini. Betul gak saudara? Makanya dia bilang, Tuhan, kita akan binasa, mati kita ini. Jadi apa yang mereka katakan kepada Tuhan itu benar. Apa yang mereka rasakan itu sah aja. Ya kan? Apa yang mereka dengar, karena udah ngomong, wah kita mati nih. Kita kalau ini cerita, mereka dengar, ya itu nggak salah, semua sah. Kita pun mungkin setuju. Kalau kita ada di kapal itu bersama para murid, pasti kita juga begitu, saudara. Wah mati kita ini kalau begini nih. Sekalipun Yesus ada di dalam kapal. Saudara, tetapi karena fokus para murid pada ombak, pada badai, pada angin, pada air, bukan pada Yesus, maka itu yang keluar. Tuhan bilang, mereka panik, semuanya bingung. Saya tulis saudara dalam satu tulisannya gini, gambaran tentang keadaan supaya bisa lebih menjelaskan perasaan mereka, perasaan para murid pada waktu kapal tuh udah ditiup angin, badai udah besar, Yesusnya tidur di belakang. Saudara, mereka tuh berpikir bahwa kita pasti akan tenggelam ini bersama kapal. Kenapa saudara? Mereka melihat air itu udah penuh di kapal. Mereka dengar suara di antara mereka, kapal kita pasti tenggelam. Lalu mereka juga punya pengalaman di masa lalu sebagai nelayan yang diterjang badai. Dan mungkin di antara mereka pernah yang tenggelam dan selamat, teman mereka mati. Mereka punya banyak alasan yang masuk akal untuk mengatakan, Tuhan kita akan binasa, bangunlah. Sebaliknya saudara, kalau mereka fokus kepada Yesus, mereka kenal Yesus. Yesus berkali-kali bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk memberikan nyawanya dan mati untuk menjadi tebusan banyak orang. Kalau mereka dengar saudara bahwa Yesus akan mati di mana? Di Yerusalem. Dia mati akan disalib. Saya yakinnya kalau mereka renungkan firman yang masuk di hati mereka. Ketika mereka tinggal bangunin Yesus. Kamu kan gak akan mati di sini kan? Kalau kamu gak mati tenggelam, kami juga gak mati tenggelam. Sekarang gimana jalan keluarnya nih? Terserah, kami mau tenang dan terserah Tuhan. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Satu hari itu saya juga senang juga ya. Wah kalau seandainya dia bisa taruh ke Yesus itu luar biasa. Satu hari saya tuh naik satu pesawat dengan jemaat saudara. Ada jemaat pas turun dia bilang, Pak ketika saya melihat Bapak. Waktu itu saya sendiri naik pesawat saudara. Saya waktu turun ke Palembang. Ketika saya lihat Bapak satu persen dengan saya ini takut bener naik pesawat Pak. Kalau udah naik pesawat saya pikirannya apakah bisa mendarat. Waduh pokoknya pikiran macam-macam. Ketika lihat Bapak saya tenang. Pasti saya selamat. Loh kok ditaruh imannya ke saya bilang bukan ke Yesus saya bilang gitu. Tapi itu saya ngomong kayak begitu kayak seperti di hati saya. Itu ada omongan. Ya berbahagialah kamu. Kalau orang bisa taruh percayanya kepada Tuhan lewat kamu. Itu ada terang artinya. Kamu punya iman. Kan ada tuh ayat tuh Amsal 3. Hendaklah kasih dan setia tidak meninggalkan kamu. Kalungkanlah itu ke dalam lehermu. Artinya apa? Kasih setia, kasih dan setia. Jadi orang bisa melihat di dalam diri kita ada kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan.
Tulis itu dalam lubuk hatimu. Jadi ada yang bisa dilihat orang, ada yang gak bisa dilihat orang. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya. Kalau misalnya murid-murid, dia ngerti, dia tangkap omongan Tuhan. Saya yakin mereka gak panik waktu ada badai. Katakan amin. Saya juga yakin kalau saya memperhatikan firman Tuhan yang saya baca. Khotbah-khotbah yang saya dengarkan, saya catat, saya renungkan. Kalau saya ada apa-apa, kena apa-apa, mau apa-apa. Saya gak akan panik dengan apapun yang terjadi. Saya akan lebih tenang ketika ada bagian kecil yang saya takutkan, khawatirkan. Saya itu bisa bawa dan serahkan ke Tuhan. Supaya Tuhan tetap ganti dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera inilah, saudara, atmosfer atau habitat untuk iman saya bisa makin bertumbuh. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Sekalipun Tuhan tuh ketemu dengan para murid yang imannya, ya Tuhan bilang gak kurang percaya atau imannya kecil. Tuhan tuh tetap tolong. Saudara bisa mesti katakan amin. Tuhan tuh tahu keberadaan kita. Terkadang saudara, saya perhatikan dalam diri saya. Ya, Tuhan tuh suka menolong dan melakukan mujizat juga. Bisa lakukan mujizat juga. Di saat-saat kita berada di level iman yang paling bawah. Saya juga melihat saudara, ada jemaat udah lama dia gak ke gereja. Saya gak tahu apa yang penyebabnya dia. Lalu tiba-tiba sepertinya Tuhan izinkan. Seperti ada kanker. Di salah satu bagian daripada tubuhnya. Saya tidak pernah ngerti. Dokter akan mengindikasi ini kayaknya kanker. Kemungkinan sampai satu kanker. Dan hari itu dia mau dioperasi. Untuk dicek lebih detail lagi. Istilahnya sekarang tuh A1 lah kanker ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, kok bisa saya tuh menghubungi seseorang yang orang ini bersama dengan jemaat ini. Saya lagi di ini. Oke, bisa saya doa. Saya doa. Saya tahu iman lagi sedang. Apa yang terjadi setelah doa dan hasil daripada pengecekan, tidak ada kanker. Saya berikan Yesus. Katakan amin saudara. Tuhan bisa tolong lu kita. Kadang-kadang Tuhan juga gak pernah mau, kamu sih jauh, kamu kayak gini-gini, kecewa mulu, gedein ininya. Kamu gak peduli sama aku. Tuhan gak pernah kayak gitu. Kasih setia itu Tuhan kita. Katakan amin. Kenali Tuhan kita. Dia punya kasih setia, tapi dia juga punya keadilan. Dan juga ada kebenaran. Kenali dia. Hari ini kita belajar. Iman yang kecil berbicara apa? Aku tahu Tuhan bisa. Tetapi aku tidak yakin Tuhan mau melakukannya. Saudaraku, satu hari ada orang kusta ketemu Tuhan. Dia sujud nyembah Tuhan. Dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Mazmur 8 ayat 2 dan Matius 8 ayat 2 dan 3. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang kusta ini orang sudah terbuang, terluka. Dia harus diisolasi. Dan itu penyakit tidak mungkin bisa sembuh. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia percaya Tuhan bisa. Tapi dia gak percaya kalau Tuhan mau. Dia tahu Tuhan bisa. Tapi dia gak yakin Tuhan mau. Makanya dia berkata, Tuhan kalau Tuhan mau, saya bisa sembuh. Saya mau kasih tahu, itu bicara tentang apa? Kasih. Seringkali kita percayakan kuasa Tuhan, dia sanggup. Tapi kita harus percaya akan kasih Tuhan, dia mau kok. Ada banyak orang mampu, orang sanggup untuk tolong kita, untuk bantu kita, untuk kasih uang, untuk bantu kita beli beras. Sanggup. Tapi belum tentu dia mau. Saya ingin, saudara katakan amin.
Ya, Tuhan punya kuasa, tapi dia juga mengasihi kita. Seringkali kita udah terparadigma. Ketemu dengan banyak orang, kita tahu dia orang mampu. Tapi dia gak mau tolong kita, dia gak mau. Lalu kita lihat Tuhan. Tuhan juga maha kuasa, aku dengar tidak mustahil. Ya kan? Karena Tuhan bilang tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tapi untuk bisa percaya, kita ini masih bergumul. Kalau kita bisa gak bergumul lagi untuk percaya, maka semua yang mustahil menjadi mungkin. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah ini yang kita belajar hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya, tolonglah kami yang kurang percaya ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi untuk percaya kami terus bergumul. Kami seringkali sulit tuh bisa percaya Tuhan. Karena kami sering dibohongin, sering ditipu. Kami mengalami trauma-trauma ya Tuhan dengan pengkhianatan. Dengan luka-luka masa lalu kami, ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk bisa memiliki iman yang besar, bahkan iman yang sempurna. Perfect faith, great faith ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tangan kami ada tubuh Tuhan. Dan ini adalah ya Tuhan cawan perjanjian. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menyerahkan nyawamu, hidupmu buat kami. Supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan sudah berikan kami iman, bahwa kami sudah dibebaskan dari hukuman kekal, kami menerima hidup yang kekal, berikan kami iman yang sempurna, yang utuh ya Tuhan. Bisa mempercayai Tuhan atas segala sesuatu. Bukan hanya sesuatu yang tertentu saja. Urapi kami Tuhan. Berkati kami. Beri kami iman itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Wow.
jawab doa kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku minta turunkan berkat-Mu. Berikan kami roh iman itu ya Tuhan. Supaya iman kami terus bertumbuh dalam-Mu ya Tuhan. Kami siapkan ya Tuhan. Setiap benih firman ya Tuhan, sebuah tanah hati yang baik. Apapun yang datang ya Tuhan firman, kami mau simpan dan tertanam dalam lubuk hati kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia. Ya Tuhan mengikuti menara doa ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan memberkati ya Tuhan persembahan, persepuluhan mereka, persembahan syukur mereka. Ya Tuhan untuk pelayanan menara doa ini Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Tuhan jawab doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat, Tuhan berkati.